Masuk Pertamina dan bursa pemimpin ibu kota baru, Ahok dikritik 212. Basuki Cahayapurnama alias Ahok terpilih sebagai Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina Persero. Usai resmi diangkat jadi Komut, pengangkatannya justru menuai kritik. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang lantang menolak Ahok jadi Komut. Salah satunya ada dari pihak persaudaraan alumni PA 212 yang lewat orator aksi demonya, Marwan Batubara, menyuarakan penolakan Ahok sebagai Komut Pertamina. Marwan menuding Ahok terlibat banyak kasus korupsi. Isu itu dia utarakan di depan banyak peserta aksi 212. Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6 hingga 10 kasus korupsi lagi, kata Marwan Batubara saat menjadi orator di aksi PA 212 Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2020 silam. Namun Marwan tidak menyebut secara rinci kasus apa yang melatar belakangi tudingan ke Ahok itu. Dia menyebut Ahok bisa lolos karena disembunyikan oleh pimpinan KPK era Agus Raharjo dan kawan-kawan. Tapi bisa lolos, siapa yang meloloskan? Pimpinan KPK. Siapa ketuanya? Agus Raharjo. Di sana ada yang namanya Basaria, Saud Situmorang. Mereka ini adalah pelindung koruptor. Jangan sok suci mereka membela kok. Padahal mereka untuk kasus konglomerat, mereka melindungi konglomerat, termasuk melindungi Ahok. Ujar Direktur Indonesia Resources atau IRESS itu. Marwan meminta Ahok mundur karena tidak rela ex-gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama Pertamina. Pak Ahok, kita minta dalam waktu 1 bulan dari sekarang supaya mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat. Kami tidak rela Ahok menjadi Komisaris Utama milik rakyat, tuturnya. Penolakan terhadap Ahok tidak terhenti. Setelah masuk dalam bursa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali muncul. Kali ini disampaikan Ketua Korlabi Damai Hari Lubis yang mengatasnamakan Mujahid 212. Dia mengatakan sosok Ahok tidak pantas jadi kepala badan otorita karena banyak tersangkut masalah hukum. Dia juga meminta kejelasan kasus hukum yang diduga melibatkan Ahok. Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini dan sebagai calon kepala daerah adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah. Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku Wagub dan Gubernur DKI periode sebelum Anies. Referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik, ujar Damai kepada wartawan pada Kamis 5 Maret 2020. Damai mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok. Menurut Damai, kepercayaan ini penting dalam mengelola ibu kota. Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan isu untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK, bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau BPK, kata Damai. Dia juga mengungkit kembali kasus penistaan agama yang menjebloskan Ahok ke penjara. Karena hal tersebut menurutnya masyarakat tidak akan percaya kepada Ahok. Bahkan data tidak terbantahkan. Setelah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus ex-napi. Karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Quran, kitab suci umat Islam, umat mayoritas negara ini, dengan modus menghina surah Al-Maidah ayat 51, ujar Damai.